Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dengan saya Ibu Eti Setiawati, pengajar matematika di kelas 7 dan kelas 9, khususnya di 97, 98 dan 99. Selamat bertemu kembali dengan Ibu. Mudah-mudahan kalian diberikan keberkahan ilmu yang bermanfaat. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas atau menjelaskan mengenai materi perpangkatan dan bentuk akar, ya. Dimana kalian pasti sudah tahu apa yang disebut dengan pangkat, ya. Kalian pasti sudah tahu. Ya, sekarang kita lihat di situ ada di slide-nya itu adalah salah satu contoh dari bentuk pangkat, yaitu A pangkat 2. Ini adalah suatu contoh dari bentuk perpangkatan. Tapi kalian harus tahu A-nya itu disebut apa, kemudian yang 2-nya ini adalah disebut apa. Kalian harus sudah tahu. Oke, maka kita akan mempelajari terlebih dahulu apa sih bentuk perpangkatan. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama yaitu kita akan membahas apa itu pangkat bulat positif, apa itu pangkat 0, dan apa itu pangkat bulat negatif. Yang akan kita pelajari hanya dua, yaitu pangkat bulat positif dan sifat-sifat dari pangkat bulat positif tersebut. Oke, sekarang kita akan membahas yang pertama, yaitu bilangan berpangkat bulat positif. Jadi arti yang dikatakan pangkat bulat positif adalah, ini ada contohnya, kita definisikan pangkat bulat positif itu adalah misalnya A pangkat N. Maka A pangkat N itu artinya adalah A kali A kali A kali A sebanyak N faktor, Oke, di situ kita jelaskan A-nya itu adalah berupa bilangan pokok atau basis, kemudian N-nya itu adalah berupa pangkat atau eksponen, ya. Oke. Kalau A-nya itu adalah berupa bilangan real dan N-nya itu adalah berupa bilangan bulat positif. Kalian bisa lihat di contoh yang ada di tabel. Di situ ada perpangkatannya 3 atau dengan bilangan pokok 3 atau basis 3. Di situ ada 3 pangkat 2. Artinya adalah 3 kali 3, ya, sebanyak 2 faktor. Maka menjadi hasilnya 9. Kemudian ada 3 pangkat 3. 3 kali 3 kali 3 sebanyak 3 faktor. Kemudian di situ ada 3 pangkat 4, maka artinya adalah 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 faktor, ya. Itu adalah salah satu contoh dari bilangan berpangkat bulat positif, ya. Jadi pangkatnya itu bentuknya bulat positif. Oke, kita lanjutkan slide berikutnya. Ya. Kita masuk ke sifat-sifat pangkat bulat positif. Yang pertama itu adalah A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Ya, di situ A pangkat M kita bisa kalikan A kali A kali A kali A sebanyak M faktor, kemudian ada A pangkat M, maka A kali A kali A kali A sebanyak N faktor. Kemudian kita gabungkan menjadi M tambah N faktor. Maka dapat disimpulkan menjadi A pangkat M kali A pangkat N itu adalah A pangkat M tambah N. Catatan, apabila bilangan pokoknya sama, maka kita dapat menggunakan sifat yang pertama ini. Sebagai contoh, 4 kali 2 kali 4 pangkat 2 kali 4 pangkat 3. Maka 4 pangkat 2 itu 4 kali 4 sebanyak 2 faktor. Kemudian dikalikan lagi 4 pangkat 3 4 kali 4 kali 4 sebanyak 3 faktor. Maka menjadi 4 pangkat 2 tambah 3. 4 pangkat 2 tambah 3, maka menjadi 4 pangkat 5. Itu adalah sifat yang pertama. Bagaimana? Sudah paham ya anak-anakku? Oke, kita lanjutkan slide yang berikutnya. Slide yang berikutnya adalah A pangkat M bagi A pangkat N, maka kita dapat menulisnya A pangkat M
per A pangkat N. Maka kesimpulannya menjadi A pangkat M kurangi N. Jadi kalian bisa bedakan, kalau sifat yang pertama itu A pangkat M kali A pangkat N, kalau sifat yang kedua itu adalah A pangkat M bagi A pangkat N. Ya, jadi kalau A pangkat M bagi A pangkat N, maka menjadi A pangkat M kurangi N. Oke, sekarang kita lihat pembahasannya. A pangkat M bagi A pangkat N, maka penulisannya menjadi A pangkat M per A pangkat N. Jadi A pangkat M itu adalah A kali A sebanyak M faktor, kemudian A pangkat N, A kali A sebanyak N faktor ya. Nah, kemudian hasilnya seperti ini, kita dapat simpulkan kalau A pangkat M bagi A pangkat N menjadi A pangkat M kurangi N. Oke, sekarang kita lihat. Contohnya 5 pangkat 6 bagi 5 pangkat 4, maka bisa menjadi 5 pangkat 6 per 5 pangkat 4. Ya, maka kita bisa tulis seperti ini. Ya. Maka kita tulis menjadi seperti ini. 5 pangkat 6 bagi 5 pangkat 4. Kita bisa coret 1, 2, 3, 4. Jadi sisanya berapa? 5 kali 5. Maka 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 4, maka menjadi 5 pangkat 6 kurangi 4. Hasilnya adalah 5 pangkat 2. Paham ya anak-anak sampai sini? Oke, kita lanjut sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga itu adalah A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Ya, kita bisa lihat di sini. A kali B kali A kali B kali A kali B sebanyak M faktor. Maka A kali B pangkat M menjadi A pangkat M kali B pangkat M. Lihat contohnya. 3 kali 9 pangkat 4, maka 3 kali 9 yaitu ada 4 faktor. Maka menjadi 3 pangkat 4 kali 9 pangkat 4. Paham ya anak-anakku? Sekarang slide berikutnya. Sifat yang selanjutnya adalah A pangkat M dipangkatkan N, maka menjadi A pangkat M kali N. Atau bisa berlaku hukum komutatif menjadi A pangkat N kali M. Ya, jadi kalau A pangkat M dipangkatkan lagi N, maka menjadi A pangkat M kali N. Contohnya, lihat. 7 pangkat 3 kali 7 pangkat 3 dipangkatkan 5. Maka 7 pangkat 3-nya dikalikan sebanyak 5 faktor. Maka kita bisa tulis 7 pangkat 3 kali 5. Maka menjadi 7 pangkat 15. Paham ya anak-anakku ya? Oke, selanjutnya. Sifat selanjutnya adalah A per B pangkat M. Maka kita bisa tulis A pangkat M per B pangkat M dengan catatan B-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa B-nya tidak boleh sama dengan 0? Karena apabila B-nya sama dengan 0, maka pembilangnya adalah di situ ada pembilang dan penyebut, maka penyebutnya berupa 0. Tidak ada penyebut yang sama dengan 0. Oke, sekarang lihat. Situ ada A pangkat M per B pangkat M. Ya, jadi seperti ini. 3 per 8 pangkat 4 menjadi 3 per 8 kali 3 per 8 kali 3 per 8 kali 3 per 8. Jadi 3 kali 3 kali 3 kali 3 dibagi 8 kali 8 kali 8 kali 8. Jadi 3 pangkat 4 per 8 pangkat 4. Paham ya anak-anakku? Oke, kita lihat sifat yang selanjutnya yaitu pangkat 0. A pangkat 0 ini artinya adalah A pangkat M dibagi A pangkat M, maka artinya adalah A pangkat M kurangi M. Jadi kalau M kurangi M itu adalah 0, maka A pangkat M atau
A pangkat M kurangi M, maka menjadi A pangkat 0. A pangkat 0 itu hasilnya adalah 1. Kalian mau 10 pangkat 0 hasilnya pasti 1. Z pangkat 0 hasilnya pasti 1. 1000 dipangkatkan 0 hasilnya pasti 1. Paham ya nak? Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau apabila ditanyakan, kalian boleh japri ibu. Oke ya nak. Sekarang kita lihat ada beberapa contoh yang akan ibu berikan. Oke, misalnya ibu punya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5, maka akan menjadi 2 pangkat 3 tambah 5, menjadi 2 pangkat 8. Paham? Oke, sekarang lanjut. Misalnya X kuadrat dibagi X, maka menjadi X kali X kemudian dibagi X. Maka ini kita coret. Jadi tinggal X pangkat 1. Paham? Paham. Oke ya. Selanjutnya misalnya X, misalnya 10 X kuadrat dikali 8 Y kuadrat per 5X 2Y. Maka ini kita coret. Berarti di sini 2X 2 dikurangi 1. Ini X pangkat 1, kemudian 4Y pangkat 1. Kalau pangkat 1 kalian tidak usah ditulis pun tidak masalah. Paham ya anak-anakku? Oke. Itu adalah beberapa contoh yang ibu berikan. Oke, pertemuan kali ini ibu cukupkan sampai di sini. Nanti ibu akan berikan beberapa latihan yang berupa link. Nanti kalian bisa klik dan kalian bisa menjawab soal-soal yang ibu berikan. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.